isu yang lagi hot, rame banget itu yang bikin orang-orang penasaran, dan gue juga penasaran nih tentang si kakek cabul. Siapa sih kakek cabul tuh? Ada masalah apa sih sebenarnya? Kakek cabul itu dia ada seorang kakek gitu kan, yang suka mencabuli anak kecil gitu. Tapi ngakunya sih nenek-nenek gitu kan, ngakunya nenek online gitu. Padahal dia kakek online gitu kan, kakek cabul. Jadi dia punya masalah. Kenapa namanya dulu ya? Kenapa disebut kakek cabul? Karena dia itu suka mencabuli anak-anak di bawah umur. Nah, yang sekarang tinggal sama dia yang dibilangnya itu anak angkatnya, itu kan simpanannya itu si kitten itu atau anak kucing gitu kan. Nah, itu simpanannya gitu. Jadi apa namanya? Itu dicabulin terus sama dia gitu. Berapa lama? Udah hampir 2 tahun. Kalau kamu sendiri pernah menjadi korban pencabulan? Kakek orang gini sama kakek. Tapi itu ngomong si kakek ini selain mencabuli si kitten yang kamu sebut, ada lagi nggak yang Dia nipu. Jadi nipu uang. Jadi siapa? nipu aku. Oke. Jadi aku disuruh beli tanah, udah gitu disuruh DP, udah di DP, udah cek lokasi. DP berapa? DP-nya kecil sih sebenarnya 9 juta gitu kan, untuk satu kapling tanah itu. Cuma kan Tanah di puncak. Oke. Puncak goib namanya. Puncak goib karena tanahnya goib, nggak ada masalah. Ini udah tanggal 7 ya, tanggal 10 itu pas 1 tahun. Pas 1 tahun tanggal 10 Maret. Jadi puncak halusinasi. puncak goib, karena itu tanahnya goib, puncaknya juga goib gitu. Dan Jadi belum pernah buat survei. udah survei, tapi ternyata itu bukan iya, kata tanah siapa. Jadi nggak ada kejelasan gitu. Udah gitu disuruh bikin PT 50 juta. Akhirnya dibayar 50 juta. Ternyata itu PT harganya itu 8 juta. Tahu dari mana itu ternyata segitu? Kan dia bodohnya dia itu dia nunjukin kantornya. Ya kepo dong. Kepo dong kan ya. Ternyata orang-orang yang di kantornya itu ada beberapa yang aku kenal gitu. Jadi cari tahu ternyata itu 8 juta. Nyangkutnya banyak ya? Bukan banyak lagi sih, 42 juta. Kalau masalah PT, dulu kan lu juga nanya nih sama aku, berapa sih bikin PT? 15 kali udah kan? Iya, pernah bilang terus kenapa aku udah bilang 15, kamu bisa ngasih ke orang sampai 50 juta? Kayak, tapi ngomong-ngomong itu setelah aku ngasih tahu apa sebelum? Lu kan masih tahu kan kita kan masih temenan. Ini kan kejadian kan udah Tapi kan minimal kamu udah tahu harga asli gitu loh. Kenapa harga pasar itu memang antara 8 sampai paling mahal tuh 15 juta. kan udah bilang kan dia pinter ngejilan apa namanya orang pinter menipu daya gitu loh. Orang tuh iya aja. Selain itu apalagi nih yang kamu sebenarnya kalau yang saya tangkap sih ini bukan masalah pribadi kamu kan, ini masalah sahabat kamu kan. Jadi gini, awalnya kan udah nyimpen tuh hampir 1 tahun. Nyimpen 1 tahun problem yang masalah tanah, kedua PT, ketiga omongan. Jadi dia itu ngefitnah, ngomong ke teman-temanku di Jakarta, katanya si Gaby itu katanya jahat banget loh, karyawannya itu dibentak-bentak katanya. Si Ayah tuh dibentak-bentak. Akhirnya pas teman-temanku yang pada dia dapat cerita dari dia ke Bali, terus ngomong, "Kak, emang kakak bentak?" Akhirnya depan orangnya, depan karyawanku, "Ayah, pernah nggak kakak bentak kakak?" "Nggak pernah, Kak." Marahin Ayah aja nggak pernah, apalagi ngebentak Ayah. Jadi aku kan tipe orang yang kalau misalkan aku marah sama dia aja aku marah, pernah nggak aku yang sampai emosi atau apa? Kan enggak kan? Kalau memang apa namanya tuh apa namanya seperti halilintar, ibaratnya memang sebentar sekilat aja gitu. Tapi bukan berarti itu marah, memang gaya bicaranya seperti itu. Jadi dibilangnya katanya aku mau bentak-bentak. Tapi bukan berarti itu marah, dan memang cara bicaranya intonasi seperti orang India gitu loh. Ya karena kan aku kan orang mix antara timur orang Bugis sama Dayak kan. Memang ya nada bicaranya emang kayak gini gitu loh. Jadi dibilangnya aku bentak-bentak karyawanku, sementara aku marahin karyawanku pun nggak pernah gitu, apalagi ngebentak gitu. Jadi aku merasa, oh nih orang nggak bagus nih mulutnya nih, kok nggak ada omongan seperti itu yang nggak ada diada-adain. Tapi aku tetap berusaha nice sama dia, berusaha untuk karena aku pikir udahlah tetap kita berteman, tapi aku udah yang penting aku udah tahu sifat buruknya dia, aku nggak mau deket lagi yang benar-benar yang
intens, aku punya problem apapun aku ceritain gitu loh. Jadi aku berpikir udahlah aku gak mau lagi gitu. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Pada akhirnya ada problem sama sahabatku yang udah belasan tahun, 18 tahun sahabatan sama aku, difitnah lagi, dibilang sahabatku begini, begitu. Akhirnya yang satunya lagi itu si Om Cabul namanya. Ada kakek cabul dan Om Cabul. Okay. Om Cabul juga dia miara kitten juga. Kitten sama kitten ini sahabatan. Kittennya itu satu kandang, satu kampung ya. Jadi sahabatan gitu. Ya udah akhirnya kan si nenek sama si kakek ini, si kakek sama si Om ini sekarang sahabatan. Terus kittennya itu sahabatan juga. Jadi buat drama lah gitu kan, berdrama live itu sambil nangis menjatuhkan sahabatku yang 18 tahun aku kenal dia itu nggak pernah sama sekali mau campur urusan orang, nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah pelit sama orang, hitung-hitungan sama temen gitu, nggak pernah gitu. Tiba-tiba ya keluarlah jiwa-jiwa solidaritasku yang sama, masa sih sahabatku yang kita lebih kenal loh 18 tahun kan disakitin. Akhirnya aku speak upnya masih santai, aku kasih peringatan, udah ya diselesain aja ini drama sampah ini yang udah gitu, jangan sampai diperpanjang. Udah tuh ditelepon lah sama mak ayamku, Mami Talia yang juga sahabatku yang udah 7 tahun kita sahabatan. Ditelepon ke pihak sana, kalian maunya apa gitu kan? Langsung ya udah kita selesai ya, bilang kayak gitu. Kita tutup buku. Udah tuh mereka bilang tutup buku, selesai. Tiba-tiba 3 hari kemudian mereka sindir lagi. Si sahabatku ini blowing up lagi, disindir lagi. Akhirnya udah kata si Matalia, udah mereka yang nyalain genderang perang. Mereka yang bilang mau tutup buku, tapi mereka lagi yang mulai lagi. Udah nggak ada ampun. Akhirnya disitulah langsung kita aku pikir ya udah hajar-hajaran aja. Sebenarnya bukan kamu ikut campur ya, tapi memang kamu sendiri merasa ada hal yang secara pribadi dirugikan oleh kakek dan om atau gimana? Sama si kakek sih lebihnya. Kalau si Om itu lebih dia ke sahabatku. Terus di sini juga kamu ada tulis seperti apa yang pernah dilakukan oleh kakek cabul ini. Ada yang saya baca dari feed kamu itu katanya menjebak seseorang sampai di penjara itu. Dia menjebak Lucinta Luna. Jadi dia menjebak Lucinta Luna itu karena aku saksi hidupnya sama beberapa temanku juga, kita saksi hidup banget. Kita tahu banget semuanya. Jadi dia menjebak itu, waktu itu aku lagi di kampung di Kalimantan. Buruan lu pulang ke Jakarta. Katanya, bentar lagi katanya kakek bikin si Lucinta Luna itu katanya masuk penjara. Nah, itu kan langsung kok bisa? Ya udah lu pulang aja, nanti lu bakal tahu katanya, bakal tahu dramanya. Jadi benar-benar si LL itu lagi di Bali, benar-benar di tracking dari GPS. Dia kerjasama sama Polela. Ya, dia kerja sama Polela itu, dia ngebayar Polela untuk nge-tracking. Jadi GPS-nya itu, GPS si LL itu di-tracking dari Bali, udah sampai airport dia tahu. Oh, udah ada airport, ayo buruan kalian jalan sih. Jadi tapi tahu dari mana kalau misalnya LL itu memang ada konsumsi gitu? Yang aku tahu itu LL itu memang konsumsinya kan bukan yang ekstasi ya, dia konsumsinya kan kayak Reklona gitu kan, yang aku tahu gitu. Nah, dan si kakek ini katanya enggak, dia itu konsumsi itu juga, ekstasi juga gitu loh. Dia konsumsi yang dibakar-bakar juga itu. Jadi kita nggak tahu karena kan memang sebelum sama LL kan dia juga tahu gitu kan, dia tahu. Jadi akhirnya dia suruh Polela itu siapin beli 2 butir, dia bilang jadi dia tukang arahin semuanya. Si LL itu suka simpen ini tuh di dalam tempat permen itu cari aja nanti di situ. Biasa itu dia tuh sembarangan taruhnya, kalau nggak dalam lemari, dalam laci, nanti diperiksa aja. Jadi kenapa bisa langsung kayak Polela itu langsung menuju gitu kan, langsung ke tempat-tempat tertentu itu ya karena ada cepunya. Ya karena ada cepunya itu. Nah itu, selain itu apalagi nih yang kamu merasa dirugikan oleh si kakek dan om ini? Kalau dirugikan sih secara materi itu udah jelas. Secara imaterial itu fitnah. Gitu. Jadi itu sih yang merasa benar-benar kayak dirugikan dan kecewa banget gitu. Masa sih dia ngakunya kita sahabat, kita temenan, tapi kok masa aku dimanfaatin juga? Kalau sama orang lain
kamu manfaatin. Oh, kalau misalkan harga PT segitu ya kamu up dikit, oke lah ya, namanya orang mungkin dia pengen dapat untung atau bisnis, tapi kan kalau nge-upnya sampai berpuluh-puluh juta gitu kan itu namanya udah bukan persahabatan atau bukan pertemanan gitu kan, itu namanya udah kita sama-sama rekan bisnis gitu. Itu sih. Nah, terus ada yang apa namanya tuh disesali nggak dari pernyataan kamu ini, apa kamu merasa itu yang saya rasakan, jadi saya nggak akan pernah menarik pernyataan saya atau gimana? Kalau yang saya sesalkan saya pernah mengenal dia. Saya sesalkan pernah mengenal dia, saya sesalkan pernah berteman sama dia, saya sesalkan pernah percaya sama dia, saya sesalkan pernah ada di bagian dalam kehidupan dia. Dan ya, jadi sekarang itu saya udah memutuskan udah enough, karena ini bukan yang satu kali, udah 2 kali. Pertama kali kita pernah punya problem, terus dia ngebaikin saya, ngajak saya berteman, ngajak saya damai, oke. Saya kan orang tipe orang yang udah kalau seperti yang tadi aku bilang kan, kalau misalkan orang minta maaf, masa kita nggak mau maafin sih, orang mau berteman, kita nggak mau berteman sih, akhirnya udah tuh tiba-tiba dia ngelakuin lagi hal ini 2 kali, jadi saya berharap jangan sampai ada 3 kali. Karena dulu kan sebenarnya saya juga tahu ya kamu sampai tiap hari dengan si kakek ini gitu, jadi ini betul kalau kamu sendiri tidak pernah disambuli kakek. Kakek kan kalau yang namanya kakek cabul kamu mau diadukan. Kalau saya kalau daripada dicabuli sama si kakek cabul, lebih baik saya dicabuli sama kakek Sugiono. Sudah dapat uang banyak. Jadi kamu lebih memilih kakek Sugiono ya dari iyalah, kakek Sugiono, Miyagi aja mau sama kakek Sugiono. Masa seorang baby Versa nggak mau sama kakek Sugiono? Karena aku benar-benar menyaksikan dia sering tiap hari dari makan sampai tidur satu rumah, satu apartemen. Tapi kamu sendiri belum pernah ya dicabuli secara fisik oleh kakek ini gitu. Gitu ya. Dan apa namanya tuh kamu apa ya ngerasa seneng gak sih bisa share tentang apa yang kamu rasakan supaya Sebenarnya seneng sih enggak. harapan kamu itu apa untuk kenapa kamu harus cerita ini gitu? Sebenarnya seneng sih enggak ya, karena mungkin orang udah tahu setahun ini imageku tuh udah bagus gitu loh. Semenjak aku pindah ke Bali, imageku yang lebih tenang, lebih yang aku udah emang aku udah ngomong aku nggak mau lagi berantem, aku nggak mau barbar, nggak mau apapun. Tapi dengan adanya problem ini, pertama ya aku dirugikan kayak psikis. Otomatis kayak kita tuh dirugikan, kita buang tenaga, pikiran hanya untuk Seorang kakek. iya gitu, seperti itu gitu loh kan. Terus yang kedua itu aku benar-benar yang kayak benar-benar kayak spending time yang hal yang benar-benar yang nggak berguna gitu loh sebenarnya ya, karena aku tahu sendiri aku sekarang lagi fokus untuk merintis bisnisku di Bali, tapi akhirnya kan terpecah gitu loh, bisnis juga mikirin si kakek juga ini gitu loh. Cuma ya aku pikir ya udahlah, mungkin hari ini sih rencana kita bakal ada layar tancap. Ada layar tancap itu pemutaran serentak di seluruh dunia gaib dan dunia nyata. Itu nanti itu semuanya ada aktor-aktor dan aktrisnya yang udah dapat Oscar Award apa semuanya ada nanti itu di layar tancap itu, dan akan tayang hari ini jam 8 malam, dan itu mungkin membuat aku menyudahi untuk aku pribadi. Kalau yang lain teman-temanku mau terus monggo. Kalau aku, karena aku besok juga aku harus balik ke Bali, jadi aku mau menyudahi hari ini terakhir. Besok aku balik ke Bali, aku mau fokus ngurus bisnis aku kan. Iya, ke Bali aku udah nggak mau bawa hal-hal yang toksik ya. Tapi ini untuk masalah si Kitten ini gitu loh. Kamu kenal dengan Kitten ini? Kenal banget. Jadi si kita ini kan anak kampung ya, aku juga anak kampung ya, tapi aku nggak pernah bilang diri aku suci. Aku juga pernah, mungkin Dokter Siska juga tahu perjalanan hidupku dari awal seperti apa. Aku ke Jakarta jadi pembantu gitu kan, jadi pembantu. Aku kerja juga di dunia malam juga dulu kan. Cuma kan kalau kita ada keinginan untuk berusaha, kita kan pasti ada kemauan kan. Tapi kalau dia kan si Kitten kan nggak mau, dia mau udah menikmati. Namanya orang dari kampung nggak pernah tinggal di apartemen, tiba-tiba tinggal di apartemen. Nggak pernah naik mobil mewah, tiba-tiba kemana-mana dibawa naik mobil gitu kan. Nggak pernah punya baju bagus, tiba-tiba bisa pakai dibeliin baju bagus. Berarti Kitten ini
happy dong ya. Happy, dia menikmati banget. Dia Oke. menikmati banget. Terus saya juga pernah dengar katanya kamu ada apa namanya tuh menyinggung keluarga kitten, apakah itu betul? Ya kalau misalkan menyinggung keluarga kita itu sebenarnya pertama nggak menyinggung sama sekali. Dia duluan, dia bilang si kitten bilang katanya papaku udah kejang-kejang mau mati. Oh makanya baru aku hajar, langsung aku bilang iya. Dia itu mamanya itu di kampung itu numpang hidup sama tantenya dan disindir-sindir terus karena nggak punya rumah gitu loh, nggak tahu diri juga, nggak mau berusaha untuk ngontrak rumah atau apa. Kalau misalkan memang anaknya udah sukses di Jakarta gitu loh. Ya kalau misalkan dia nggak musik seperti itu juga aku nggak bahas orang tuanya. Si Kitten ini membahas papahnya. Bukan membahas lagi, itu udah keterlaluan bilang papaku kejang-kejang mau mati. Oh papaku sehat walafiat di sana kamu. Memang dia kena stroke tapi dia sehat gitu. Dia nyubit duluan. Iya. Terus ini sekarang untuk masalah itu kalau ternyata nih ada keinginan dari Kitten dan kakek dan om untuk berdamai. No, haram. Kalau kata Bang Roma Irama itu haram. Begadang jangan begadang. Begadang nggak haram karena Gaby juga masih sering begadang dan nanti bakal begadang juga grand opening klub Gaby kan. Oh bukan untuk. Enggak, untuk klub Gaby otomatis pasti begadang dong. Ngomongin yang happy nih, yang tentang happy boleh dong. Boleh Iya, dong. yang happy jangan Iya. stres dulu Benar, ya. benar. Gimana sih bukanya tuh? Di Bali. Jadi di Jalan Seminyak Raya nomor 19 itu nanti ada The Vesta, itu klub, hostel, sisa, restoran. Nah, itu kan untuk grand opening. Grand openingnya tanggal 17 Maret. 17 Maret itu sudah pasti ya. Udah pasti itu grand opening. Congratulations. Super banget ya. Nah, terus nanti konsernya itu benar-benar one stop Entertainment. Jadi buat kalian yang nanti datang ke sana tuh kalian bisa sambil berenang, karena ada kolam renangnya, ada poolnya, kalian bisa shisha, kalian bisa makan menu Asia dan Western, kalian juga malamnya itu bisa ajojing party, disuguhin sama model-model seksi di atas panggung dengan DJ juga DJ dari Jepang, gitu kan, DJ Jepang juga. Terus kalau kalian yang punya mungkin pacar bule atau misalkan punya pacar import lah ya, terus pengen butuh visa bisnis atau pengen memperpanjang kitas ya bisa diurus di sana karena di atas itu di bawah kantor saya itu ada untuk memperpanjang kitas juga. Ngomong di Bali itu kamu berarti moving for good dan nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi ke Jakarta karena for me Jakarta is toxic city. Toxic city, ya. Kota tipu-tipu. Oke. But kamu untuk personal life, what about your boyfriend? Boyfriend, I think is not number one for me now. And now you are like single? Yeah. No. Friends with benefits? Yes, maybe. Because I think I'm enjoy. Being Being single and Not then ready to mingle or not? Or maybe. Business first ya. Yeah, but business first, family, and then a boyfriend might be just number 4. Number 4. Yeah. Mau married suatu saat? Yes, of course. I have planned for married. Maybe next year if have someone. Next year. Maybe next year. Jadi target menikah tahun depan. Yeah, if have someone. Accept about my gender, accept about my background. Yes, why not, right? Dan kamu kan ini udah open ya ke publik. Kalau Yes, kamu of ini course. transgender. Aduh, kalau setiap kamu pacaran nih, kamu selalu bilang enggak? Yes, of course. Jadi sebelum berpacaran atau setelah pacaran kamu bilang? Biasa aku first time ketemu itu aku nggak pernah ngomong aku transgender. Oke. Jadi aku membiarkan dia untuk bertanya-tanya dan bertanya langsung. Jadi tapi di saat dia misalkan, are you transgender? Aku selalu bilang yes, of course. Open aja ya. Iya, open. Tapi kalau misalkan dia nggak nanya aku transgender atau bukan, ya aku nggak ngomong duluan. Sampai benar-benar nanti dia udah ngerasa nyaman, baru aku bilang, babe, I'm transgender. Gitu. Dan apa namanya tuh, Gaby merupakan salah satu seorang transgender yang berprestasi di dunia internasional. Gitu, dia mendapatkan Miss Miss Congeniality. dulu ya Gaby ya. Iya. Dan
Dan Dokter Siska support juga dulu mempercantik gitu Ya, kan. hidungnya ya masih ya. Hidung, bibir, ini, jidat, pipi, dagu. perut, iya, Iya, perut. Gitu. Jadi I'm so proud of you. Dari dulu sampai sekarang kamu selalu makin kesini, selalu makin lebih baik. Seperti itu. Dan apa namanya tuh? Ini juga bisa menjadi contoh untuk orang-orang transgender di luar sana untuk lebih berprestasi gitu. Karena apa namanya tuh Stigma, sebenarnya sih stigma buruk di Indonesia itu kan masih melekat untuk transgender atau LGBT gitu kan, masih yang kayak dipandang sebelah mata. Tapi sekarang itu aku dan beberapa temanku itu yang kita transpon atau transgender itu kita menunjukkan kita juga bisa berprestasi kok, kita juga bisa setara dengan orang-orang lain kok, kita juga bisa sukses kok gitu loh. Karena sekarang semakin sebenarnya gini loh, orang di negara kita Indonesia itu bakal accept kita, tergantung balik lagi ke pribadi kita. Nah, kalau kamu jujur, kamu welcome sama orang, kamu sukses, orang manapun itu pasti bakal full support. Tapi kalau kamu halu-halu, kamu nggak jujur, kamu nyari masalah terus, orang tuh nggak bakal respect sama kamu gitu loh. Kita ini kan, kalau aku ya, kaumku tuh kan udah jelas kaum minoritas di negara mayoritas gitu loh, yang mayoritasnya muslim, otomatis gitu loh, kita minoritas. Aku sih berharap untuk orang-orang yang mungkin sama seperti aku lebih aja fokus ke prestasi aja gitu, tunjukin prestasi supaya kita bisa setara minimal, walaupun kita tidak diakui di negara kita, tapi minimal kita bisa diterima di negara kita. Kalau untuk nanti setelah menikah nih, rencana mau tinggal di mana? Aku sih planning sih ada 3 negara. Kalau misalkan nggak USA, Thailand atau Australia. Oh, jadi kamu bakal pergi ke luar negeri. Gimana dengan bisnis kamu yang Aku kan punya keluarga, aku punya adik, punya abang, punya saudara yang bisa ngurus bisnisku yang sampai sekarang pun adik-adikku semua aku ajarin bisnis semuanya. Nice ya. Mungkin kalau aku segitu, dan mungkin aku pengen minta pesan untuk orang-orang di sana yang merintis dari awal usaha atau untuk seluruh transgender atau transpuan di Indonesia dan di seluruh dunia. What is your message? Sebenarnya sih kalau pesan untuk bisnis ya itu bukan itu global aja, nggak bisa kita mengkotak-kotakan gender kalau misalkan untuk bisnis, karena siapapun orangnya, mau dia perempuan normal, laki-laki normal, kalau dia pemalas ya tetap akan bisa jadi orang sukses. Tapi kalau misalkan siapapun dia, especially gendernya gitu kan, entah dia transgender, gay atau apapun, tapi kalau dia mau berusaha, dia jujur, dia bekerja keras, benar-benar dia yakin dengan jalan atau pekerjaan yang dia jalanin itu pasti, aku yakin itu pasti bakal bisa jadi orang sukses. Bakal ketemu jalan. Iya. Dan secara personal, pesan untuk seluruh transgender, bukan untuk yang berbisnis, personal message. Personal message untuk seluruh transgender, lebih untuk jadi diri kalian sendiri aja, tapi tetap dalam konteks atau koridor yang masih normal. Karena image kita ini kan kaum LGBT di Indonesia itu kan buruk gitu kan, image-nya buruk. Jadi mulailah kita bergotong royong, saling merangkul untuk merubah image, merubah stigma itu, yang dari negatif kita berubah jadi positif, yang darinya nothing kita buat jadi something gitu loh. Jadi kita tidak berharap untuk dilegalkan atau diakui di negara kita sendiri ini, tapi minimal kita diterima untuk hidup berdampingan dengan orang-orang normal yang lainnya. Okay, nice. Thank you for your message and thank you for your time. Yes, of course. Nice to meet you again. Of course. Of course. Yeah. Oke, thank you semua. Jangan lupa subscribe ya. Don't forget for like, subscribe, and turn notification for watching new video from Dr. Siska and dance. Bye bye. Bye bye.